Siapa? Stefano. Stefano apa? Izin sakit? Sakit. Mudah-mudahan cepat sehat lagi. Amin. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita kali ini ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Sekarang kita akan melanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya. Tapi sebelum itu ya kita awali dulu pembelajaran hari dengan doa. Silakan kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi ya materi kita ya. Jadi kemarin kita belajar atau membahas tentang proses penyebaran Islam. Nanti kita belajar hari ini ya tentang akulturasi. Ya, jadi di balik proses penyebaran agama Islam ternyata nantinya ada akulturasi. Ya, tahu nggak akulturasi apa? Nggak tahu. Nanti kita cari tahu. Oke? Ya, jadi ini materi kita nih tentang wujud akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia dan juga kebudayaan Islam. Ya, itu dan kemudian pembahasan KD-nya masih sama seputar KD 3.4 pengaruh Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian nanti dapat mendeskripsikan perpaduan tradisi lokal ya dengan tradisi Islam di Indonesia. Perpaduan, nanti ada hubungannya dalam akulturasi itu ya. Kemudian yang kedua, jadi kalian nanti mampu membandingkan pengaruh masuknya agama Islam terhadap kebudayaan bangsa Indonesia di bidang ekonomi, politik dan budaya. Nanti ini pula yang nanti materi yang kita diskusikan nanti. Ya seperti di minggu lalu ya ada diskusi kelompok. Nah kemudian yang terakhir nanti kalian mampu menganalisa pengaruh agama dan kebudayaan Islam terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Itu ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Coba kalian lihat ya gambar di depan kalian. Gambar apa nih? Iya. Udah ada namanya ya. Nama tersebut kan. Ya, ini gambar masjid. Kira-kira ada yang beda nggak dengan masjid yang ada di depan kalian ini? Apa yang beda? Bentukannya. Biasanya kalau masjid itu kayak gimana sih? Kayak apa? Pakai kubah, cakep banget. Pakai kubah. Umumnya kalau kita lihat di sekitar lingkungan atau sekitar rumah kalian, biasanya itu masjid atap itu pakai kubah. Tapi yang ini agak unik nih. Ada di beberapa wilayah ya yang ternyata atapnya itu menggunakan modelnya atap tumpang namanya. Ya, model kayak limas. Ya, kalau kalian lihat bangunan ini, atasnya tuh atapnya kayak bangunan apa? Ada nggak tempat ibadah yang mirip nih atasnya? Piramida. Ya. Untuk ini mas juga ya. Cakep. Vihara. Vihara agama apa tuh? Muncul. Tempat aku. Muncul. Bukan Buddha, bukan. Oh, ya. Ya. Apalagi? Nih yang bentuknya nih. Bentuknya kayak apa ya? Kayak pura. Tahu pura? Tahu. Nah kalau di Bali kan banyak tuh bangunan-bangunan kayak gitu ya. Sama nggak? Sama. Ya, jadi ini mungkin ada hubungannya nanti. Ya, nanti kita akan bahas. Ternyata memang akulturasi ini nih ada perpaduan budaya Islam dengan budaya yang kebetulan pada waktu itu berkembang di masyarakat di Indonesia. Gitu ya. Jadi ini sebagai pemancing nih. Oh, akulturasi berbicara tentang ini ternyata. Ya, yang berhubungan dengan kebudayaan. Oke? Nah, lanjut lagi.
Ini pengertian akulturasi yang tadi Bapak tanyakan yang kalian mungkin asing gitu ya. Ini kan pelajaran sosiologi nih. Akulturasi ya, jadi akulturasi, asimilasi ya. Nah, akulturasi ini sendiri adalah dia merupakan suatu proses sosial ya. Karena apa? Karena di mana ada kebudayaan dari luar masuk ya, masuk ke lingkup budaya lokal, dan lama-kelamaan budaya luar itu atau budaya asing itu bisa diterima, dan kemudian dia melebur menjadi satu budaya. Nah, artinya dia berkolaborasi, dia nyatu dengan kebudayaan lokal. Jadi budaya asing dengan budaya lokal dia nyatu. Nah, tetapi ya kebudayaan membentuknya itu nggak hilang, masih ada ciri-cirinya. Contohnya kayak tadi itu bangunan masjid tadi namanya Masjid Agung Demak. Ya, kalau kalian pernah ke daerah-daerah Jawa Tengah mungkin tidak, atau enggak ke Masjid Agung Banten atau Masjid Raya Banten, kurang lebih sama bentuknya. Ya, jadi itu ada akulturasi nih. Kebetulan kebudayaan Hindu atau Buddha itu kan datang lebih dulu kan daripada budaya Islam. Artinya akhirnya budaya Hindu itu berkembang lebih dulu, baru budaya Islam, dan kemudian dia akhirnya bersatu padu. Ya, nanti ada hubungannya kayak kemarin nih. Kan kemarin Bapak menjelaskan di materi proses penyebaran Islam ya, bahwa memang dalam penyebarannya ya wali songo atau ulama dia menggunakan media yang berkembang pada saat itu atau budaya berkembang saat itu. Oke, jadi akulturasi seperti itu ya. Jadi dia adalah perpaduan budaya yang dia membentuk budaya yang baru, tapi unsur pembentuknya kelihatan, masih ada keciri gitu, masih kelihatan. Oke, nah untuk Islam sendiri ya dibolehkan nggak Pak? Ya boleh, yang penting tidak keluar dari syariat atau melanggar syariat. Sampai sini ngerti ya? Kita lanjut nonton video dulu. Oke, kita simak videonya tentang akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal. Ilmiah berkah di akhirat. Islam berkembang pesat di Indonesia melalui akulturasi budaya. Saat Islam datang ke Nusantara, kebudayaan lokal sudah melekat di masyarakat. Perpaduan budaya pra-Islam berpengaruh besar dalam perkembangan budaya Islam di Indonesia. Proses akulturasi kebudayaan lokal dengan budaya Islam terlihat pada seni bangunan, seni ukir, dan karya sastra. Orang Islam ketika dia masuk ke Indonesia berdakwah, di situ sudah ada Hindu, di situ sudah ada Buddha. Maka yang paling memungkinkan untuk melakukan dakwah itu adalah melakukan akulturasi. Maka wayang yang dalam kisah cerita dalam perwayangan itu ya Gatot Kaca menjadi sesuatu yang simbol kehebatan. Tetapi dirubah periwayatannya itu tadi, kisahnya itu siapa yang pegang jamus Kalimusodo maka dia menjadi sakti mandraguna. Jamus itu perhitungan, Kalimusodo itu syahadatain. Cerita wayangnya itu bagian dari sebuah budaya kesenangan masyarakat Jawa itu nggak dilepas. Akulturasi kebudayaan menciptakan gaya bangunan baru dengan berbagai keindahan arsitekturnya. Masjid-masjid Wali Songo itu dari mulai Sunan Kalijogo, ya, Sunan Hidayatullah, Sunan Ampel, kita lihat Sunan Kudus lebih kental lagi. Sehingga masjidnya itu ada nuansa Hindu, ada nuansa Islam, ada nuansa ya Eropa dan lain sebagainya. Itu juga disebut dengan sinkretisme dalam budaya. Orang bisa memahami bahwa Islam itu menyatu, Islam itu tasamuh, toleransi. Model-model masjid setelah yang pertama masuk adalah model Karbala yang ada di Malaka, lalu masuk model
kaum Sama berasal dari Persia. Masjid itu berbentuk lingkaran. Lalu model itu berubah menjadi model Melayu beratap susun. Dalam tarikh dan hadis Rasulullah menyebutkan, ketika telah turun perintah sholat 5 waktu, timbullah ide gagasan panjaru pada sholat. Banyak diusulkan dari lonceng hingga trompet. Namun Rasulullah menolaknya dengan tegas karena telah dipergunakan agama tertentu. Kemudian ditetapkanlah dengan azan. Penggunaan beduk pada masjid-masjid di tanah air juga merupakan warisan perpaduan budaya sejak dahulu. Lalu masuk bentuk yang pengaruh dari ada di Campak. Dan di negeri Arab ada bentuk, tapi di negara Asia ini belum ada. Itu bermula dari Campak. Kenapa mereka bisa puasa Lebaran selain Lebaran itu bentuk? Jadi kalau udah bentuk dipukul sahur bersahur, berarti besok permulaan Ramadan. Kemudian juga sebulan kemudian sahur bersahur besok hari raya Ramadan. Agama lain itu punya politik dua, jangan salah. Kita politik satu, belakangnya pokok. Lalu kita ada kompor, ada pengikat. Beda teknologi membuat bentuk Islam berbeda dengan bentuk-bentuk lain yang nggak disamain. Ketika Islam masuk ke Nusantara, khususnya Pulau Jawa, sebagian masyarakat memeluk agama Hindu, Buddha, serta aliran kepercayaan. Budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia, tentunya kita akan memilah mana yang sinkretisme yang tidak bertentangan dengan syariat, yang sinkretisme yang bertentangan dengan syariat. Seperti upacara laut ya, di laut itu sulit untuk kita memberikan toleransi terhadap yang semacam ini. Ya tidak boleh, kecuali dia memang menampurnya itu tujuannya memberi makan ikan, akan berbeda nilainya. Akulturasilah yang kemudian melahirkan keanekaragaman tradisi, salah satunya selamatan, baik dalam kelahiran, perkawinan, ataupun kematian. Upacara walimah saja ya. Biasanya kalau ada orang meninggal itu 1 sampai 3, 7, 15, 40 hari, 100, 1000 hari, kemudian sampai haul yang berkurang-kurang. Itu sebenarnya kan di dalam Islam tidak dikenal. Dia sebenarnya hibrisme itu. Nah, lalu kenapa para pendahulu kita orang Islam itu masih mengemas? Jawabannya bahwa sinkretisme bisa jadi sesuatu alat yang paling mudah untuk berdakwah pada masyarakat yang sudah berkenal agama sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nuh tentang bentuk berlebihan terhadap sesembahan berhala dan kubur yang terjadi pada masa Nabi Nuh, bahwa Allah telah memperingatkan manusia untuk menjauhi kesesatan. Dan kalau ziarah kubur itu tidak dilarang, dikhawatirkan dia sholat juga tetapi melakukan ritual itu, maka dilarang. Tetapi ketika selesai 13 tahun, jadi 13 tahun realisasi di Mekah itu menanamkan akidah sudah kuat. Pada periodisasi Madinah ya diperbolehkan. Nabi di dalam hadis sahih mengatakan kuntu nahaytukum an ziyaratul qabr fazuruha. Dulu kalian aku larang berziarah. Fazuruha, sekarang kalian berziarah. Ketika orang yang dianggap suci meninggal dunia, pengikutnya kemudian meratapi kubur mereka. Jika maksud berziarah kubur ini agar doanya mustajab di sisi kuburan atau mengharap mereka pada jasad yang sudah tidak bernyawa, maka termasuk ziarah yang tidak ada tuntunannya. Ajaran seperti ini termasuk musyrik. Amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Orang yang meminta kepada kuburan pasti salah. Yang disuruh sama Nabi itu siapa? Karena kata Nabi kafabil mu'min.
Tidak dapat dipungkiri, mencampur adukan agama dengan tradisi memang sudah berlangsung turun-temurun. Dan yang paling populer dan tetap dilakukan hingga saat ini adalah ziarah kubur. Mohon maaf, jangan sampai ziarah ke sana kemarin kuburan bapaknya dia tidak tahu sudah rata, kuburan ibunya itu sudah tidak ada bentuknya. Ini sesuatu yang salah. Nah, kalau keluarganya sudah, gurunya sudah, kemudian dia berziarah ke tempat orang-orang alim, tempat habaib, bagus, boleh. Banyak ini kami bisa selesai. Dia berkarya ya. Oke. Yang tadi itu adalah salah satu video tentang pembabaran akulturasi di Indonesia. Ya walaupun tidak semua lengkap, tapi cukup mempresentasikan bahwa akulturasi Islam di Indonesia ternyata ada, gitu ya. Oke, nanti kita akan lakukan diskusi kelompok, ya. Tapi sebelum Bapak mulai diskusi kelompok, tadi Bapak lihat ada sampah, tolong sampah kalian dipungut kemudian dibuang di tempat sampah di luar. Ada tisu tadi. Oke. Silakan dibuang dulu. Diambil terus dibuang. Dibuang di luar. Di tempat sampah di luar. Jadi biar nyaman kita berada. Oke. Kita mau diskusi kelompok jadi ini ya tentang hubungannya dengan akulturasi. Dan nanti ada 3 aspek akulturasi yang akan kita bahas, yaitu nanti aspek politik, ya, itu nanti di kelompok 1, ya. Jadi aspek politik, nanti ada juga aspek ekonomi, di bidang ekonomi. Dan kemudian ada yang terakhir adalah aspek di bidang budaya. Nanti ada 3 kelompok, ya. Nanti Bapak akan bagi kelompok seperti kayak kemarin aja, ya biar gampang, ya. Jadi kita hitung, ya. Nanti Bapak mulai dari sini nomor 1. Hah? Dari sini tarik dari sini ya? Oke, dari sini sekarang ya. Oke, ya. Nanti silakan nanti kalian berhitung lagi, ya. Ya seperti kayak kemarin, mulai dari kamu ya, hitung 1 sampai 3, kemudian berulang lagi. Begitu selanjutnya seterusnya. Silakan. 2. Satu, dua, tiga. Kan makanya 1, 2, 3, 1. Oke, silakan bergabung kelompok 1 kan yang tadi yang nomor 1. 1 di sini nanti, ya. Nanti 2 di situ, 3 di sini. 2, 3. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Geser aja Mas. Geser. Sudah? Ya. Nah seperti kemarin nanti kita ngomong Bapak akan kasih LKPD ya. Jadi LKPD nanti kalian kerjakan di sini ya. Jadi nanti pembahasannya adalah kelompok 1 dan nanti kalian tulis di bagian 1 ya, kalian tentang pengaruh agama dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang kelompok 1 malah ekonomi dulu. Ya kelompok 1 ekonomi. Nanti kamu bahas ekonomi. Ya.
Ya. Nanti kamu baca ekonomi, nanti kamu silakan tulis di sini ya, di bagian ekonomi ya. Oke. Ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 mana? Kelompok 2. Nah, kelompok 2 nanti kamu tentang politik kalau nggak salah. Ya, di bidang politik. Tidak mau jadi. Ini kelompok ini ya. Dan nanti kamu di bidang politik, ya. Kamu di bidang politik. Dan nanti tulis di bagian politik. Ya. Kemudian yang ketiga di bidang budaya berarti. Ya, kalau bidang budaya banyak aspeknya. Nanti kamu tulis di bagian budaya. Oke, Bapak beri waktu 15 menit. Ya. Kamu kerjakan, kamu diskusi, ya. Kamu diskusi. Ya, nanti kamu kerjakan bisa lewat handphone juga boleh. Ya, lewat buku juga boleh. Searching boleh. Silakan kalian diskusikan dulu. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan ke Bapak. Bisa pakai modul kalian yang sudah Bapak kasih. Kerjakan dulu. Kamu paham budaya ya? Ada handphone, silakan setting handphone. Jadi kalau mau misalnya ada tambahan modul ada sedikit handphone.
Hah? Sudah? Oh mantap. Kelompok 2 gimana? Sudah? Kelompok 3? Sudah? Wih, mantap. Yaudah kalau sudah kita presentasi aja tiap kelompok ya. Jadi kalau sudah ya. Jadi nanti kalian coba perhatikan ketika teman kalian sedang presentasi, tanyakan kalau misalkan ada yang paham, ya. Kemudian juga kalau ada sesuatu yang mungkin hal yang menurut kalian penting, kalian bisa catat di buku catatan kalian dari presentasi teman kalian. Oke? Ya. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Yang lain? Benar? Sudah? Oke, silakan. Yang lain silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengaruh agama dan kebudayaan Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi yang masih diterapkan hingga saat ini. Pengaruh kuat ekonomi Islam membuat manusia merupakan salah satu penyumbang dana terbesar dalam pendapatan. Perdagangan adalah salah satunya. Para pedagang di darat dan alam banyak berdagang di pesisir pantai. Hal ini yang mendorong terjadinya peningkatan ekonomi dengan perdagangan dan ekonomi maritim. Ekonomi Islam juga didasarkan pada syariat Islam sehingga terhindar dari kejahatan. Islam sangat memiliki pengaruh dalam sistem perekonomian Indonesia. Contohnya perubahan saat ini masyarakat Indonesia gencar menjalani ekonomi maritim dan perdagangan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Juga penanaman ekonomi banyak menggunakan cara-cara Islam seperti penyesuaian takaran, pembayaran zakat dan lain-lain. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya. Tadi berbicara tentang pengaruh ekonomi, ya, akulturasi pengaruh ekonomi yang ada hubungannya dengan budaya Islam di Indonesia, ya. Tadi ada perdagangan, gitu ya. Jadi konsep perdagangan yang diperkenalkan oleh pedagang-pedagang di darat, yang lagi tadi Persia dan juga Arab, gitu ya. Nah kalau konteks sekarang tadi apa? Konteks pengaruh akulturasi ekonomi yang masih diterapkan sekarang ini apa tadi? Menggunakan sistem apa tadi? Sistem syariah ya, kalau nggak salah tadi ya. Menggunakan sistem syariah ya. Oke, ada nggak yang mau ditanyakan dengan kelompok 1 yang berhubungan dengan ekonomi, pengaruh akulturasi di bidang ekonomi? Ada? Yang lain kelompok 3, kelompok 2? Kelompok 2 gimana? Jelas nggak? Jelas, benar ini. Jelas. Kelompok 3 gimana? Ya? Oke, jadi Bapak jelaskan lebih dulu lagi ya. Tadi penjelasan dari kelompok 1 bahwa memang pembentukan jaringan ekonomi ya dalam pengaruhnya budaya Islam di Indonesia itu ada hubungannya dengan perdagangan juga ya. Jadi memang kalau kita lihat bahwa pedagang asing yang asalnya dari Arab, Bujar dan Persia itu punya peranan penting dalam memperkenalkan sistem perdagangan, terutama yang menggunakan sistem perdagangan secara syariat Islam, gitu ya. Jadi istilah digerakkan tadi sambil menyelam minum air. Jadi para pedagang yang datang ke Nusantara yang notabene berasal dari Persia, Gujarat dan juga Arab, di mana mereka beragama Muslim, dan kemudian dari situ akhirnya terjadi pertukaran budaya, termasuk pengenalan sistem perdagangan ini sendiri. Dan kita kan tahu gitu ya, bahwa kalau dalam Islam ya perdagangan itu atau berniaga itu adalah salah satu mata pencarian yang sangat disarankan banget. Ya jadi kalau masalah nih, kalau Bapak dapat dari guru pengajian pernah dengar kayak gini. Jadi di hadis Sahih ya 10 pintu rezeki. Jadi rezeki kita ada punya 10 pintu. Ya, 9 pintu itu berasal dari berniaga atau berdagang.
Jadi memang perdagangan ini adalah sebuah konsep mata pencarian yang sangat disarankan dalam Islam. Jadi katanya gini, kalau Nabi kan pernah berkata gini, pernah bersabda di hadisnya. Jadi kalau misalkan kalian mau kaya nih, dagang gitu, ya. Jadi kalau kalian mau kaya, disuruh dagang, ya. Jadi itu. Jadi apa ya? Kenapa berdagang itu yang sangat menjadi poin yang utama dalam sistem mata pencarian di dalam Islam. Yang pertama adalah kalau berdagang itu kalau di Islam, ya dia bukan pesuruh. Jadi yang jadi bosnya adalah dia sendiri kan. Dia mau dagang, dia mau enggak, mau libur, gitu ya. Itu suka-sukanya dia. Jadi nggak bekerja sama orang gitu, ya. Jadi itu. Jadi makanya konsep perdagangan ini benar-benar ditekankan dalam Islam, dalam sistem mata pencarian, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Dan kalau yang saat ini sistem perdagangan, sistem ekonomi kira-kira diterapkan nggak dengan menggunakan sistem Islam? Iya ya. Ya jadi diterapkan ya. Terbukti dengan adanya pembayaran secara syariah. Oke, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Ya, tentang apa tadi? Ya, akulturasi atau pengaruh Islam dalam politik. Siapa mau presentasi? Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 saya akan presentasikan pengaruh penyebaran Islam di bidang politik. Islam adalah agama yang paling banyak dianut di Indonesia. Islam itu punya banyak penganut sebanyak 229,2 juta di Indonesia. Agama Islam diperkirakan datang dan disebarkan pertama kali di Indonesia pada abad ke-7. Penyebarannya pertama dari zaman kerajaan. Kerajaan diubah namanya menjadi kesultanan. Kedua, para raja disebut dengan khalifah atau sultan. Tiga, aturan-aturan yang ditetapkan syariat Islam. Kedua, dan terdapat perbedaan tingkat golongan, yaitu golongan sultan, golongan elit, golongan umum, golongan muda atau bawahan. Dan kedua, zaman setelah kerajaan atau zaman sekarang. Pemimpin seperti presiden, wakil presiden, gubernur, dan wali kota di Indonesia kebanyakan beragama Islam karena penduduk Indonesia 5 orang beragama Islam. Mereka materi keagamaannya adalah Muslim dan tetap mengurus masalah keagamaan selain Islam di Indonesia. Tiga, para pemimpin Islam dibayar dengan sumpah di atas Al-Quran. Itu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Ke kelompok 2 tentang aspek politik. Hah? Atau udah jelas? Apa malah bingung terus diam gitu ya? Kayaknya diamnya itu diam bingung sebenarnya, makanya malu. Ya? Udah jelas? Ya, ya udah kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Apa? Oke. Kalau saya dari kelompok 3. Iya. Hal ini menjelaskan tentang pengaruh penyebaran Islam di Indonesia dan budaya. Pengaruh budaya ada dua, yaitu segi bangunan dan seni budaya dan ajaran. Di segi bangunan ada masjid dan makam. Masjid itu adalah tempat kebanyakan orang Muslim yang tempat seperti masjid Demak dan Kudus yang memiliki atapnya seperti Iya, iya. Seperti tadi ya, di atap Tumpang ya. Ya, terus? di makam pada zaman Buddha biasanya makan atau dilakukan namun tidak bisa datang hanya dibutuhkan dalam tanah, sedangkan badan bisa biasanya sebagai penulisan dalam Al-Quran. Oh gitu ya. Sip, lanjut. Seni Buddha dan ajaran itu ada wayang, tarian, memorial, nasib dan sadar, tadi karikatur. Tentang pengaruh saja ada salam dan bersalam. Jika salam, orang memulai pembicaraan atau terbiasa
banyak yang bisa dieksplor. Karena akulturasi banyak ada di budaya gitu. Ya. Apa udah jelas itu mungkin malah apa ya? Pak, saya sebenarnya ada lagi Pak yang kurang ya Pak. Ada nggak? Kira-kira ada yang menambah masukan buat kelas buat kelompok 3? Jelas, udah. Oke, buat sakti-sakti ini. Ya, jadi nggak ada pertanyaan, coba jelas. Ya, jadi ada yang mau menyimpulkan dari diskusi kita kali ini? Apa sih kira-kira diskusi? Oke, silakan. Yang lain mengingatkan apa kesimpulan diskusi kita kali ini? Kesamaan dengan masuk dan perkembangan agama Islam, berkembang pula kebudayaan Islam di Indonesia. Akulturasi kebudayaan di Indonesia dan Islam itu juga mencakup unsur kebudayaan hidup dan juga perpaduan antara tradisi lokal dan Islam terlihat pada bangunan seperti makam dan masjid kebiasaan dan lain-lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan teman-teman nih. Oke, jadi memang akulturasi Islam itu sendiri memang banyak terjadi ya. Ada di bidang ekonomi, di bidang politik, dan juga di bidang budaya. Ya. Yang paling banyak itu pasti budaya, ya. Dan kita ketahui memang sebelum Islam datang kan sudah ada ya sistem kerajaan ya. Sudah ada belum? Ada ya kerajaan Hindu Buddha ya. Ada kerajaan Kutai, Majapahit, Sriwijaya. Nah, tetapi ketika Islam datang, ya kerajaan itu diganti nih. Istilahnya jadi apa tadi? Kesultanan, cakep nih kelompok 2 tadi ya. Dan di mana dalam ajaran Islam di situ bahwa sultan atau raja itu dianggap sebagai wakilnya Tuhan, ya wakilnya Allah. Istilahnya apa? Khalifah, ya Khalifatullah istilahnya ya, atau wakil Allah gitu ya. Nah, makanya memang kalau dalam Islam itu sendiri kita taat sama ulil amri itu adalah suatu ketentuan yang ditekankan, ya. Jadi harus patuh sama ulil amri. Ya kenapa? Karena dianggap sebagai ini perwakilan Tuhan di dunia. Ya, makanya kalau dalam Islam jadi raja atau jadi pemimpin atau jadi sultan gitu ya di zaman dulu ya itu berat banget. Gitu ya. Nah kemudian juga masjid nanti sih di budaya sendiri, tapi ada hubungan dengan kerajaan. Ya. Jadi kalau di dalam kesultanan Islam, ya masjid jadi kayak tempat pusat aktivitas kerajaan. Jadi mau rapat di masjid, kalau mau bikin sebuah agenda acara di masjid, jadi masjid jadi pusat sentral dalam kegiatan kesultanan atau kerajaan itu sendiri, ya, gitu. Nah kemudian dalam sistem yang menganut sistem Islam atau kerajaan Islam itu sendiri juga undang-undangnya itu kebanyakan diambil dari atau berpatokan pada apa? Al-Quran dan syariat Islam atau sunnah gitu ya. Al-Quran dan sunnah ya itu. Jadi lebih kepada menekankan undang-undang pada sunnah dan juga Al-Quran. Nah kalau untuk sekarang ini apa? Yang ada pengaruh dari akulturasi Islam di bidang politik. Ya, jadi kalau pemimpin Islam yang beragama Muslim kebetulan menjabat gitu ya, atau diangkat jadi misalnya kepala daerah atau presiden gitu ya, kemudian dia beragama Muslim, ya, kemudian dia disumpah dengan apa? Dengan Al-Quran, ya. Jadi itu adalah penerapan pengaruh di bidang politik. Oke, dan kebanyakan juga memang kebetulan karena mayoritas Islam di Indonesia gitu ya, jadi kebetulan presidennya juga beragama Muslim sampai saat ini. Ya, kemudian Menteri Agama karena memang banyak mengurusi umat Muslim yang notabene jumlahnya besar, jadi menterinya pun dari awal sampai hingga saat ini beragama Muslim gitu ya. Jadi itu ya. Nah itu di bidang politik. Nah tadi bidang ekonomi sudah sempat disinggung tuh. Oh memang akulturasi atau pengaruh Islam dari perdagangan tadi, karena memang dari perdagangan tadi
Jadi kalau umat muslim misalkan pengen kaya, pengen ekonomi mapan, disuruh dagang. Nah sampai sekarang pun konsep dagang juga ditekankan, cuma ada perbedaan. Yaitu apa? Menggunakan sistem ekonomi syariah atau banget ekonomi syariah. Kenapa menggunakan ekonomi syariah? Tahu nggak fungsinya apa? Untuk tujuan penerapan ekonomi syariah untuk apa? Menghindari riba, ya, karena riba dilarang nggak dalam Islam? Dilarang. Ya, jadi salah satu isi khutbah terakhir Nabi termasuk dia penekanan umat muslim disuruh meninggalkan riba. Ya, karena riba kayak kita makan bara api itu enggak diibaratkan. Ya, bisa nggak ada bara api? Ya, bisa. Tapi nggak bisa ngomong lagi terusnya. Ya, jadi nggak boleh. Jadi ibarat kata tuh kayak kita menelan bara api. Jadi sangat dilarang banget riba itu. Dia termasuk dosa mati dosa besar juga itu. Ya, maksudnya penerapannya menggunakan ekonomi syariat, ya. Kemudian di bidang budaya tadi banyak banget nih, ya. Wali Songo pun ketika menyebarkan Islam sangat menyesuaikan dengan budaya-budaya yang sudah berkembang pada saat itu. Tapi penyebutan ada wayang ya, ya, nomor 3 ya. Walang kita di selain wayang apa tadi? Budaya, kulturasi di budaya. Ya, ada tari-tarian juga gitu ya, ada hadroh ya, itu ya. Kemudian dari segi bangunan ada nggak? Ada. Salah satunya tadi itu Masjid Menara Kudus. Nah, kamu coba lihat di slide ya. Nah, ini salah satu akulturasi budaya Islam peninggalan dari Sunan Kudus. Nah, kalau kalian lihat di depan kalian, ya, ini kira-kira mirip apa nih? Menaranya kayak apa ya? Kayak candi gitu ya. Nah, bener kayak candi ya. Candi itu kan identik dengan budaya ini tuh. Jadi sengaja dibikin, didesain. Nah, kalau desain boleh nggak? Masjid yang misalkan desainnya kayak gini nih, dibolehkan nggak? Dibolehkan. Yang penting tidak keluar dari ajaran. Ya misalkan kalau di masjid, nah kalau di candi kan kebanyakan ada patungnya. Di dalam bangunan ada patungan ya. Kalau di Islam boleh nggak ada patung? Nggak boleh. Makanya kalau untuk patung gitu ya, itu nggak boleh. Nanti pengen ganti kaligrafi. Iya, diganti kaligrafi bisa. Ya, kemudian patungnya ditaruh di luar boleh kan? Boleh ya. Patung kalau di luar, kemudian buat desain buat wudhu. Ya karena dilarang nggak dilarang. Kalau buat wudhu nggak dilarang. Nah, jadi dibuat menarik gitu. Ya, oleh para wali atau para sunan tadi. Jadi pakai tuh, ya. Misalkan tempat duduknya kayak bentuknya patung atau acak, ya. Yang penting tidak di dalam masjid. Jadi akulturasi tadi seperti yang tadi kalian simak di video yang kalian lihat, bahwa sinkretisme itu sebenarnya boleh kalau tidak keluar dari syariat atau ajaran Islam. Oke? Itu ya. Jadi memang itulah akulturasi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia ya dengan budaya Islam. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh jelas? Silakan kembali ke posisi awal. Balik ke posisi awal. Jangan lupa LKP ini dikumpulin. Nanti jatuh. Bukunya nanti. Oke. Jadi rapikan lagi posisi seperti apa. Ya, jadi itulah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini yang mengenai akulturasi. Jadi seperti yang tadi sudah Bapak katakan, Bapak ulang lagi, memang akulturasi itu terjadi antara budaya Islam yang notabene adalah budaya dari luar nih,
dia bukan budaya kultur asli kan ya? Iya, kultur asli di Indonesia apa? Hindu Buddha. Ya Hindu Buddha kan datang dari dulu, ya. Artinya benarnya dinamisme dan animisme, gitu ya. Tapi akhirnya lambat laun Islam bisa diterima. Kemarin kita bahas itu, kenapa sih bisa diterima? Karena banyak dari faktornya ya, ada syarat masuknya mudah, kemudian apalagi ritualnya gampang, sebarkan secara damai, nggak ada pemaksaan dan lain-lain. Nah itu ya, jadi kemudian diterima dan paling penting adalah dia sangat menerapkan tradisi lokal yang berkembang pada saat itu. Dia sangat menyesuaikan dengan tradisi yang berkembang pada saat itu, yaitu ada kebudayaan Hindu Buddha, budaya animisme dan juga dinamisme. Ya, sepanjang tidak keluar dari syariat, maka itu dibolehkan. Ya, jadi pendekatan seperti itu sehingga Islam akhirnya bisa menjadi agama yang terbesar di Indonesia, mayoritas Islam di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. Oke, itu saja. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak ada. Ya, nggak ada. Nanti akan kejadiannya dikumpulin dulu. Kelompok berapa tadi? Ya, kelompok berapa ya? 3. Oke, ya. Jadi minggu depan nanti kita ulangan ya. Minggu depan kita ulangan minggu depan. Ya, materinya dari teori Islam sampai terakhir akulturasi Islam. Kalian baca lagi di rumah, ya. Terus jangan sampai nanti usahakan jangan sampai ada yang remeh lah. Oke, itu saja. Tadi kalau di awal dimulai dengan doa, sekarang ditutup juga atau di akhir dengan doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan nanti dipanggil guru pelajaran berikutnya ya.